Ulama Sufi ternama Ibnu Athaillah As-Sakandari selain memiliki karya monumentalnya dalam bidang ilmu tasawuf Al-Hikam, juga memiliki sebuah kitab berjudul Lataif Al-Mannan. Dalam kitab ini Ibnu Athaillah banyak mengungkapkan hal ihwal berkenaan dengan dunia tasawuf. Menurutnya kedudukan wali di sisi Allah jika dibandingkan dengan kalangan awam sangatlah tinggi. Posisi itu telah dipertegas oleh berbagai teks, baik yang termaktub dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Salah satu hadis yang menguatkan tempat mulia wali di hadapan Allah ialah riwayat yang dinukil oleh Abu Hurairah. Disebutkan di hadis itu bahwa barang siapa yang memusuhi wali Allah, ia telah menyulut perang. Kedekatan wali Allah dengan Tuhannya pun dipersonifikasikan dengan pengibaratan bahwa segala pembicaraan, pendengaran, dan penglihatan wali bersumber dan selalu diawasi oleh Allah. Derajat yang diperoleh wali Allah itu merupakan buah dari mujahadah yang mereka lakukan. Terkait dengan keberadaan wali Allah yang demikian dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penguasa Turki Utsmani, Sultan Murad, memiliki kisah yang sangat luar biasa. Adalah Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari yang menceritakan kisah itu dari Muzakirat Sultan Murad. Murad Oglu Ahmed ataupun Murad adalah khilafah Turki Utsmani yang wafat dalam usia muda, yakni 27 tahun. Namun demikian, ia telah memerintah selama hampir 17 tahun, artinya ia naik tahta dalam usia 10 tahun. Dalam buku hariannya, Sultan Murad mengisahkan bahwa suatu malam dia merasakan kegalauan yang sangat dalam. Dia ingin tahu apa penyebabnya. Maka dia memanggil kepala pengawalnya dan memberitahu apa yang dirasakannya. Sultan Turki Utsmani periode 10 September 1623 hingga 9 Februari 1640 ini pun berkata kepada kepala pengawal, "Mari kita keluar sejenak." Di antara kebiasaan sang sultan adalah melakukan belusukan di malam hari dengan cara menyamar. Sultan dan pengawalnya lantas pergi berkeliling kota hingga tibalah mereka tadi di sebuah lorong yang sangat sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang laki-laki tergeletak di atas tanah. Sang sultan menggerak-gerakkannya lelaki itu. Ternyata dia telah wafat. Namun orang-orang yang lalu lalang di sekitar tak sedikit pun memperdulikannya. Sultan pun memanggil warga yang tak menyadari kalau orang tersebut adalah sultan. Mereka bertanya, "Apa yang kau inginkan? Mengapa orang ini meninggal tapi tidak ada satupun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya?" Jawab sultan. "Siapa dia? Di mana keluarganya?" tanya sultan. Warga berkata, "Orang ini zindik, suka menegak minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi bukankah ia termasuk umat Muhammad SAW? Ayo angkat jenazahnya, kita bawa ke rumahnya." Mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Melihat suaminya meninggal, sang istri pun menangis. Orang-orang yang membawa jenazahnya langsung pergi, tinggallah sultan dan kepala pengawalnya. Dalam tangisannya, sang istri berucap pada jenazah suaminya, "Semoga Allah merahmatimu, wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang-orang yang saleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad kaget. Bagaimana mungkin dia termasuk wali Allah, sementara orang-orang membicarakan tentang dia begini dan begitu, sampai-sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya. Sang istri menjawab, "Sudah kuduga pasti akan begini. Setiap malam suamiku keluar rumah pergi ke toko-toko minuman keras. Dia membeli minuman keras dari para penjual sejauh yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dibawa ke rumah lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil berkata, 'Aku telah meringankan dosa kaum muslimin.' Dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberi mereka uang dan berkata, 'Malam ini kalian sudah dalam bayaranku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi.' Kemudian ia pulang ke rumah dan berkata kepadaku, 'Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam.' Orang-orang pun hanya menyaksikan bahwa ia selalu membeli khamar dan menemui pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tuduhan dan menjadikannya buah bibir. Suatu kali aku pernah berkata kepada suamiku, 'Kalau kamu mati nanti, tidak akan ada kaum muslimin yang mampu memandikan jenazahmu, mensolatimu, dan menguburkan jenazahmu.' Ia hanya tertawa dan berkata, 'Jangan takut, bila aku mati, aku akan disolati oleh sultannya kaum muslimin, para ulama dan para wali.'
Mendengar itu semua, Sultan Murad pun menangis dan berkata, "Benar, demi Allah, akulah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, menyalatkannya, dan menguburkannya." Demikianlah akhirnya prosesi penyelenggaraan jenazah laki-laki itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para wali Allah, dan seluruh masyarakat.